Tuhan Allah berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya yang adalah imam. Karena orang itu sakit kusta, maka ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis. Karena penyakit yang di kepalanya itu, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik dan rambutnya terurai. Ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau sehingga aku selamat. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Akhirnya dosa-dosaku kuungkapkan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku menghadap Tuhan dan mengakui segala pelanggaranku. Maka Engkau sudah mengampuni kesalahanku. Engkaulah persembunyianku ya Tuhan, Engkau melindungi aku sehingga aku selamat. Bersukacitalah dalam Tuhan, bersorak-sorailah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur.
sehingga aku selamat. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika engkau makan dan minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya, Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku." Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau sembuh." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia sembuh. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan bawalah persembahan untuk upacara penyucianmu yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi
terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar, di tempat-tempat yang terpencil, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudari sekalian, sebagai ganti khotbah hari ini dibacakan surat puasa Uskup Manado tahun 2024 dengan judul Sejahtera Ekonomiku, Lestari Alamku. Yang terkasih para pastor, biarawan, biarawati, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Hari Rabu tanggal 14 Februari sesuai kalender liturgi kita memasuki masa Prapaskah yang diawali dengan perayaan penerimaan abu, tanda pertobatan. Di hari itu juga sesuai dengan kalender pemerintah Indonesia, kita ambil bagian dalam pesta demokrasi sambil memilih presiden atau wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten dan kota. Di hari itu juga sebagaimana sudah mulai menjamur dalam lingkungan kehidupan anak remaja dan orang muda serta orang dewasa, khususnya para pasangan suami istri, ada kebiasaan merayakan Hari Cinta Kasih atau kasih sayang. Semuanya punya nilai dan pesan penting untuk hidup pribadi, hidup berkeluarga, hidup menggereja, dan hidup menegara. Nilai yang memersatukan kita sebagai keluarga, sebagai warga gereja dan warga masyarakat adalah cinta. Dengan cinta kita membangun hidup bersama lewat rupa-rupa perjumpaan. Itulah cinta kepada sesama manusia yang semartabat. Dengan cinta kita menuju tempat pemungutan suara untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi sambil memilih presiden atau wakil presiden dan wakil-wakil rakyat di semua tingkatan. Itulah cinta akan masa depan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang kita cintai ini. Itulah cinta seorang patriot proklamasi lagu Garuda Pancasila. Dengan cinta kita memasuki masa Prapaskah sambil mengupayakan pertobatan dan pembaruan hidup, sambil mengusahakan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian alam. Itulah cinta terhadap kehidupan dan alam yang sudah diciptakan Allah. Saudara sekalian, dalam konteks masa Prapaskah, Komisi PSE KWI dan Keuskupan Manado mengambil tema untuk aksi puasa pembangunan tahun 2024 ini, ekonomi berkeadilan ekologis. Muncul pertanyaan, mengapa gereja mengangkat tema ini? Mengapa kita harus peduli dengan ekonomi berkeadilan ekologis? Jawaban utama untuk pertanyaan tersebut adalah kesadaran bersama bahwa fakta manusia sejahtera tak terpisahkan dari fakta bumi yang subur. Manusia mengupayakan kesejahteraan hidup ekonominya sambil mengupayakan juga kesuburan alam yang menjadi tempat dan sumber hidupnya. Kesatuan atau ketak terpisahkannya manusia dari alam menegaskan tanggung jawab besar manusia. Manusia punya tanggung jawab untuk masa depan manusia dan juga masa depan alam. Itulah yang bisa dimengerti kalau kita berbicara tentang ekonomi dan ekologi berkelanjutan. Orientasi permenungan dan aksi nyata dari tema ini adalah sejahtera ekonomiku, lestari alamku. Manusia dipersilakan mengambil manfaat dari kekayaan alam demi kesejahteraan ekonominya, tetapi secara bertanggung jawab, yakni tetap menjaga keberlangsungan alam dan kekayaannya sehingga generasi-generasi selanjutnya masih tetap dapat menikmati manfaat-manfaat dari alam itu. Alam dan kekayaannya dimaksudkan oleh pencipta
untuk memberi manfaat kepada segenap generasi manusia dan bukan hanya kepada generasi tertentu atau generasi kita sekarang ini. Firman Tuhan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian pasal 1 ayat 28. Harus ditafsirkan dengan benar. Yang perlu ditegaskan terkait teks ini adalah penafsiran benar tentang menaklukkan bumi. Untuk menaklukkan bumi, manusia sudah diperlengkapi dengan akal budi, suara hati, dan organ fisik, khususnya tangan. Manusia diberi akal budi supaya berpikir dengan benar dan menghasilkan pengetahuan yang benar. Manusia diberi suara hati supaya merangkai kehendak yang baik. Manusia diberi organ fisik, khususnya tangan, supaya dapat bekerja dengan rajin. Semua perlengkapan yang sudah diberikan Allah ini dimaksudkan supaya manusia menaklukkan bumi secara benar dan baik, menjaga dan melestarikannya, dan bukan merusak dan menghancurkannya. Manusia diberi kewenangan untuk menaklukkan bumi sambil mengedepankan cinta, yaitu cinta ekonomis dan cinta ekologis. Memang keberpihakan pada hidup sudah ditunjukkan lewat upaya-upaya serius untuk mewujudkan hidup yang sejahtera. Sudah banyak tips yang dibagikan dan dipelajari seperti kerja keras, hidup hemat, budayakan menabung, demi terwujudnya hidup makmur dan sejahtera. Keberpihakan pada alam juga sudah ditunjukkan lewat upaya-upaya serius untuk melestarikan alam. Alam adalah bagian penting dari hidup manusia. Kesejahteraan ekonomi manusia adalah bagian dari kelestarian alam. Alam adalah tempat di mana manusia berpijak. Sejahtera ekonomiku, lestari alamku dapat menjadi kenyataan pada waktu semua pihak yang berkepentingan mengelola ekonominya sambil menunjukkan cintanya juga pada alam. Selamat memasuki masa prapaskah dengan cinta, selamat merayakan pesta demokrasi, dan selamat datang di tempat pemungutan suara dengan cinta. Selamat merayakan hari kasih sayang dengan semangat puasa dan pantang. In lumine tuo, Fidemus Lumen, Manado 9 Februari 2024, sudah bertanda dan cap Monsignor Benedictus E. Roli untuk MSc, Uskup Keuskupan Manado.